Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Pada video kali ini, saya akan coba unboxing satu unit power supply. Kali ini datang dari merek Power Up, atau sekarang berubah menjadi Tri Power Up. Dimana kalau teman-teman sudah berkecimpung di dunia perakitan PC, pasti tidak asing dengan merek Power Up, yaitu merek yang memproduksi pada saat itu casing dan PSU dalam satu paket seperti itu. Kali ini Tri Power Up atau Power Up mengeluarkan PSU tersendiri dengan brand yaitu Tri Raptor. Nah, jika teman-teman ingin membeli PSU ini, langsung saja bilang Raptor ya. Pasti akan diberikan yang seperti ini, tanpa perlu menyebutkan Tri Raptor, nanti malah bingung. Untuk pembahasan pertama yaitu box atau kemasannya, di mana boxnya ini masih dibungkus oleh plastik ya. Dan untuk tampilan depannya seperti ini, ada merek sebelah kiri, kemudian mengklaim 81 plus efisiensi dengan 3 tahun garansi. Luar biasa ya. Dan 12 volt full power DC to DC. Untuk tampilan PSU-nya seperti ini, di mana kipas yang bagian bawah itu seperti huruf Y, kemudian di bawahnya ini RS series, tanpa menyebutkan berapa wattnya atau serinya itu berapa. Kalau misalkan PSU lain kan, semisal Corsair ada CV450, CV550 itu menandakan serinya dan dayanya. Kalau ini cuma RS series, di mana mengklaim gaming power supply, DC to DC power supply, ultra reliable, silent, and efficient. Kemudian lanjut ke bagian samping. Nah, di sini penjelasannya dalam bahasa Inggris ya. Manufaktur oleh Suyi Technology Limited, di mana untuk serinya ini pakainya centang ya. Jadi satu box ini bisa berisi antara ini dan ini. Tapi yang ini yang akan di-unboxing yaitu RS550. Ini ada barcode-nya, yaitu buatan Agustus tahun 2024. Jadi PSU ini masih tergolong pendatang baru. Kemudian pada bagian bawah ini pengulangan. Nah, ini pengulangan yang samping, cuma bedanya di sini ada icon, ada 5. Yang pertama, Smart Thermal Control, kemudian Super Silent, Lightning Proof, Energy Saving, dan yang terakhir, Thermal Control Fan. Bagian atas, ini ada biasa, standar ya, ATX 20 plus 4 pin, kemudian ATX 12 V2, 4 plus 4 pin. Jadi PSU ini cocok atau bisa digunakan di motherboard yang ada 8 pin prosesor. Kemudian di sini ada konektor ID atau Molex ya. Biasanya ini untuk kipas. Dan ini PCI Express 6 plus 2 pin. Jadi PSU ini juga bisa untuk mengangkat VGA yang ada 8 pinnya. Dan yang terakhir adalah konektor SATA. Untuk jumlahnya nanti teman-teman bisa nonton sampai selesai. Untuk bagian belakang, ini pengulangan saja ya, cuma di sini ada penjelasannya, di mana bukan penjelasan seperti tabel pada umumnya, melainkan seperti kalimat seperti itu. Di sini ini 5 voltnya 10 ampere, 3,3 voltnya 10 ampere, 12 voltnya 38 ampere, kemudian negatif 12 voltnya 0,3 ampere, 5 volt SB 2 ampere dengan output konektor. ID-nya ini ada 2, Molex, kemudian SATA-nya 4, kemudian power pin prosesornya ini ada 1 yang 4 tambah 4 pin, kemudian konektor VGA-nya ada 1, 6 tambah 2 pin, dan yang terakhir konektor untuk motherboard 24 pin ada 1. Untuk PSU yang akan di-unboxing yaitu recommended VGA card dan max power consumption RTX 3050 dengan daya 150 watt atau di bawahnya. Berarti ini kuat untuk RTX 3050. Walaupun ini tidak dijelaskan tulisan RTX. Kemudian di sini recommended CPU maximal power consumption Core i3 sampai Core i5. Di sini sampai generasi 13, yaitu 13400F dengan daya
150 watt atau di bawahnya. Ini untuk yang RS550. Sedangkan untuk yang RS650 ini bisa untuk RTX 4060 luar biasa dengan daya 200 watt atau di bawahnya. Dan recommended PSU maksimal power untuk Core i5 14600 KF. Luar biasa ya, ini bisa ngangkat prosesor yang belakangnya seri K atau unclock ya, yang bisa di overclocking dengan daya 200 watt atau di bawahnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mencoba ini, bisa komentar apakah benar bisa mengangkat RTX 4060 dan sampai Core i5 generasi 14. Kalau bisa berarti ini luar biasa. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu isi di dalam box atau isi dalam paket penjualan. Dibuka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari toko yang saya beli sudah terbuka seperti ini. Kemudian ini dibuka. Oh, ini berarti harus disobek dulu ya. Apa bisa? Sebentar. Saya buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kita disambut oleh user manual. Dan user manual ini masih menggunakan bahasa Inggris ya, seluruhnya. Di sini diberikan tutorial atau cara penggunaannya, baik untuk 24 pin, 4 pin, SATA, dan Molex. Namun ketika teman-teman membalikan ini, sini sudah ada bahasa Indonesia, luar biasa ya. Di sini ada pengingat keselamatan, langkah-langkah memasang power supply, troubleshooting, sistem crash, hang, atau restart. Teman-teman bisa membacanya. Terima kasih Raptor sudah memberikan user manual dalam bahasa Indonesia. Kemudian busa warna hitam pelindung dari goncangan power supply ya. Nah, di sini diberikan kabel power dengan daya standar 16 ampere 250 volt. Untuk panjang tadi sudah diukur pas banget 120 cm atau 1,2 meter. Saya taruh di sini dulu. Kemudian yang terakhir PSU-nya. Kosong ya. Jadi saya tidak mendapatkan kartu garansi. Untuk garansinya langsung ke toko tempat pembelian, seperti itu ya. Dan saya sudah konfirmasi bahwasanya untuk garansi memang 3 tahun. Nah, untuk tampilan stiker atau label di PSU-nya seperti ini, sederhana ya. Dimana maksimal powernya 550 watt. Dan di sini masih mencantumkan efisiensinya di atas 81%. Ini bukan stiker, ini tempelan asli ya, menyatu dengan label ini. Kemudian masih menyertakan DC-to-DC, ini made in China. Ini perhatiannya, jangan membuka bagian bawah casing PSU ini ya. Kemudian bagian atas ini polos. Bagian samping satunya lagi hanya seperti ini, 3 power up, 3 Raptor, dan RS series tanpa menyantumkan RS 550. Kemudian bagian belakang ini bisa dilihat ya, dalamannya seperti ini. Bagi teman-teman yang ahli elektronik, mungkin nanti bisa diterawang seperti itu apakah ini bagus atau tidaknya. Kemudian di sini ada saklar.
Untuk saklarnya ini enak ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian kipas. Nah, seperti yang tadi disebutkan, bagian kipasnya ini menyerupai huruf Y. Set, set, set ya. Nah, di sini logo atau icon dari Raptor, Tree Raptor. Nah, ini benar ya. Sesuai dengan tadi yang di awal, yaitu 2024 bulan 8. Namun saya beli pada tanggal 8 Januari tahun 2025. Berarti ini baru kemarin ya. Baru kemarin saya beli kemudian unboxing. Tadi sudah disampaikan untuk konektor-konektornya. Sekarang saya buka dulu. Jadi kabelnya ini sudah flat hitam ya. Flat hitam, kemudian di sini 24 pin. Ini 8 pin prosesor. Bukan 8 pin untuk VGA. Karena ini duanya bisa dicopot ya. 6 dan 2. Ini SATA-nya 4 bener. Ya, 4. Kemudian ini yang tadi buat VGA. Ini Molex-nya 2 atau ID. Terakhir 8 pin untuk CPU. Nah, seperti ini. Baik, untuk harganya, teman-teman jangan kaget bahwasanya PSU ini dijual di harga tidak sampai 300.000 atau 300.000 ke bawah. Kalau menurut saya ini salah satu PSU pendatang baru yang siap menyerbu seperti itu. Dengan harga murah, kemudian banyak fitur yang diberikan. Baik, untuk membuktikan bahwasanya kipas ini silent, super silent, saya akan coba mengeceknya ya. Teman-teman nanti bisa mendengarkan suara kipasnya. Ini sudah saya nyalakan dan memang suaranya itu tergolong silent ya, tapi bukan yang super silent. Mungkin karena memang harganya sangat terjangkau, jadi kualitasnya tidak sebaik merek-merek yang benar-benar harganya itu mahal seperti itu. Tapi saya apresiasi harga di bawah 300.000, suara kipasnya seperti ini. Ini kalau dimasukkan casing bagian bawah, insya Allah tidak akan terdengar. Saya coba matikan. Baik, masuk ke pembahasan ketiga, yaitu kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya ini PSU pendatang baru dan keluaran baru seperti itu, yaitu 2024 bulan Agustus. Jadi bukan PSU stok lama ya. Ini PSU diproduksi tahun 2024 ya, bulan ke-8. Yang kedua yaitu harganya di bawah Rp300.000. Kemudian yang ketiga, berani memberikan garansi 3 tahun. Yang keempat, mengklaim efisiensi itu di atas 81%. Yang kelima, desainnya ini termasuk bagus ya, perlu diapresiasi inovasi baru pada bagian sini, ventilasi udaranya. Kemudian yang keenam, di harga di bawah 300 sudah bisa mendapatkan 550 watt. Kemudian yang ketujuh, sudah memberikan konektor ya, 8 pin untuk prosesor dan 6+2 pin untuk VGA. Nah ini. Kemudian yang ke-8, ini suaranya saya nilai bagus lah untuk di rentang harganya ya, karena ini bukan harga yang 700.000, tapi ini di bawah 300.000 untuk kecepatan kipasnya dan suaranya ini saya acungi jempol ya, tidak begitu berisik. Kemudian yang ke-8, teman-teman bisa mendapatkan power supply ini di toko komputer terdekat, karena ini bukan
bukan merek langka ya. Bahkan di online pun ada di kisaran harga yang serupa. Untuk kelebihan yang ke-9 yaitu kabelnya ini sudah flat hitam, pipih ya. Ini menjadi nilai plus karena masih ada di rentang harga yang sama, itu masih berwarna-warni. Seperti itu. Baik, lanjut ke pembahasan keempat, yaitu kekurangan. Untuk kekurangan saya rasa cuma satu itu ya, tidak ada kertas garansi atau kartu garansi. Gimana teman-teman, apakah berminat untuk membeli PSU ini? Jika berminat, siapkan saja uang 200 ribuan atau tidak sampai 300 ribu rupiah. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Semoga bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.